1000. Oh. Mengikuti Ya belum perkembangan dulu, udah belum. Nama saya Stira, saya orang tua dari Sergio dan Sophie. Saya Gaby, kami orang tua dari Sergio kelas 10. 11. Oh 11. Iya, gimana sih Bu? Iya lupa. Dan Sophie sekarang kelas 1 SD, dia dari nursery di TIS. Sergio dari kelas 1 SD, jadi kami sudah 11 tahun berjalan bersama TIS. Dulu waktu cari-cari sekolah gitu ya, kami cukup tertarik untuk mendaftarkan Sergio pertamanya di TIS karena kami mencari sekolah dengan komunitas yang nggak terlalu besar tapi juga cukup kuat untuk penanaman iman, karakter, lalu kemudian nilai-nilai Kristiani. Lalu kemudian bergulir begitu aja ketika akhirnya Sergio balik ke sekolah, lalu adiknya minta gitu ya, aku juga mau sekolah gitu ya, dan dengan gampang gitu ya, kita nggak cari-cari sekolah, kita nggak survei, langsung kontak TIS untuk waktu itu trial. Lalu kemudian nggak pakai drama ada separation anxiety atau apapun, dia langsung happy ketemu sekolah dengan banyak buku, banyak mainan itu, jadi banyak murid, banyak teman. Iya, banyak teman, itu banyak teman dan lingkungan yang langsung menyambut dia dengan hangat. Tapi ya, jadi saya akhirnya cuma observe dari luar kelas gitu, karena anaknya begitu masuk dia langsung excited gitu. Kan waktu itu setelah masuk wawancara dengan kepala sekolah, dengan Miss Sufi, sempet juga ditawarin bahwa dia bisa nih going to the next level karena memang umurnya ini di penghujung tahun gitu. Cuman karena waktu itu masuk setelah pandemi, saya percaya dengan judgement dari pihak sekolah gitu ya, yang mengusulkan untuk jangan masuk K1 deh gitu ya, masuknya mulai dari nursery, dan menurut saya itu keputusan yang sangat baik gitu ya. Kita bisa melihat bahwa Sophie itu sangat matang untuk bisa mengikuti level-level selanjutnya, dan menurut saya yang saya amaze adalah bahwa ketika dulu kami memilih TIS untuk Sergio, soal pendidikan iman, karakter, disiplin, dan nilai-nilai Kristiani itu ya, kami bisa lihat itu di Sergio, tapi kami juga bisa lihat bahwa hal itu kelihatan dari kecil gitu ya. Saya kaget ketika di rumah dia tiba-tiba bisa nyanyi worship song yang cukup panjang gitu ya, tapi kemudian bukan cuman asal nyanyi gitu ya, dia bisa menghayati dan mendalami lagu-lagu tersebut. Jadi buat kami memilih TIS sebagai sekolah dengan pendidikan iman dan karakter rasanya nggak salah ya. Yang saya suka juga karena mungkin TIS ini nggak terlalu banyak ya siswanya, jadi it's like a big family. Jadi Sophie itu mungkin karena anaknya juga, dia kenal bukan cuma anak dan bukan cuma siswa dan guru TK, tapi sampai ke kompleks Green Hill ya. Iya. Ya, dia dikenal oleh, bahkan dia kalau ketemu dengan, dia bisa bermain dengan teman-temannya Sergio, yang which is agak lucu juga karena ada teman Sergio itu satu sekarang ibunya adalah wali kelas Sophie. Jadi ya lucu ya, tapi ya begitu. It's like a big family, dan itu memang satu yang menarik ya. Ya kita jadi berasa seperti ada keluarga buat anak-anak. Ini bukan cuma sekolah, tapi ya seperti satu keluarga. Ya, perasaan bahwa kita ninggalin anak di sekolah tuh aman gitu ya. Karena dia kenal maksudnya sekolah mengenal dia, dan dia juga kenal banyak orang di sekolah. Ternyata Sophie ketika dia masuk TK nggak kaget gitu ya, dia bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik gitu, bahkan ya jauh lebih baik, apalagi kalau menurut saya pronunciation-nya gitu ya. Mungkin dia dapat itu dari sekolah gitu, karena memang saya juga baru tahu gitu ya ketika ngikutin paces-nya TK gitu ya, dia itu huruf-huruf itu bukan cuman
A gitu ya, tapi dengan bermacam-macam soundnya, dan itu diperkenalkan kepada anak-anak TK gitu. Kemudian ada tanda-tanda baca gitu ya, yang saya juga kemudian baru tahu dari anak saya gitu ya ketika ngikutin gitu. Nah, kalau menurut saya lebih kagetnya adalah saya kaget gitu ketika ngeliat kok PCC gampang banget gitu ya. Tapi jadi saya ragu, ini anak bisa baca apa enggak gitu ya. Saya sempat discuss, apalagi waktu mau K2, ini anak ntar SD-nya gimana gitu ya. Ini kayak PCC kok kayak gampang sekali gitu, sampai akhirnya sekali waktu dapat homework dari TIS, kok udah reading comprehension gitu bentuknya. Terus saya cek gitu kan, ini jangan-jangan di sekolah dibantuin gitu bacanya. Jadi saya cek, terus kemudian saya cari bahan dari internet, saya kasih gitu. Oh, ternyata beneran dia udah bisa baca loh gitu. Itu hal yang buat saya ya, kita taruh anak di sekolah, dan yang paling besar yang kita cari dari sekolah itu pasti akademik gitu ya. Dan itu yang buat saya kami dapatkan dari Teach Indonesia School itu, khususnya waktu TK ya. Sebagian besar orang tua masukin anak ke TK ya supaya mereka bisa baca nulis dengan lancar gitu ya. Dan buat kami melihat hal itu di Sophie gitu ya. Dia tiba-tiba bisa baca gitu satu passage, kemudian dia jadi suka gitu ya baca buku ya. Dia suka baca buku, bawa pulang buku dari library, kemudian dia bisa menceritakan isi bukunya gitu karena dia membaca, lalu kemudian dia mendengar gitu dengan kosakata yang menurut kami untuk ukuran anak TK cukup luas juga gitu ya jangkauan. Jadi untuk perkembangan akademik, saya rasa sih Teach Indonesia School di kindergarten memperlengkapi anak untuk siap masuk SD. Sekarang anaknya udah di SD juga, dia nggak ada masalah ya. Dan rasanya bukan cuma bahasa Inggris kali ya, kemampuan berbahasa yang lain, bahasa Indonesia, lalu kemudian juga Mandarin gitu ya. Dia penguasaannya cukup baik gitu ya, karena mungkin kami punya 2 anak, jadi kita bisa membandingkan gitu ya. Kalau dulu Sergio malah kemampuan bahasa Indonesianya agak mengkhawatirkan gitu ya, masuk SD dengan dual kurikulum, ada yang nasional, ada yang berbahasa nasional yang berbahasa Indonesia, dan kurikulum internasional yang berbahasa Inggris. Kurikulum bahasa Indonesianya kokonya dulu agak struggle gitu ya. Ini Sophie kita bisa lihat bahwa dia bisa ngikutin gitu, dia bisa ngikutin di SD itu pelajaran-pelajaran kurnasnya dia bisa ngikutin, pelajaran-pelajaran yang berbahasa Inggris bisa ngikutin gitu. Amazingly Mandarin juga dia bisa. Gitu. Cuman satu yang menyebalkan, Sophie sekarang bukunya boros. Saya baru beliin, saya pikir buku itu akan agak lama dia baca karena sudah cukup panjang bacaannya. Tidak sampai sehari sudah selesai, jadi dia sudah minta beli buku lagi. Tapi itu sebetulnya di provide ya itu ya, waktu kita ngobrol sama homeroom K2-nya, dia bisa maksudnya Miss Rose waktu itu bisa Miss Rose gitu, kemudian Miss Vivi bisa jelasin, oh Sophie jadi maunya buku yang kurang lebih seperti gimana Bu gitu. Kita di library punya cukup banyak kok gitu. Oh saya jadi bisa jelasin nih, oh ya yang kurang lebih di range-nya usia sekian ini, segitu yang model bukunya begini gitu. Oh ada itu ya, jadi nanti dibawa. Sampai kemarin ada omnya ya, iya, itu dia datang dari Amerika, dibelikan buku untuk anak kelas 1 SD. Dia pikir akan agak lama dibaca Sophie, ternyata sambil mereka duduk bersama, Sophie baca, selesai. Sampai kaget mereka. Ternyata sebegitunya ya. Itu semua hasil dari sekolah itu ya, dari TIS, karena kita nggak secara khusus gitu ya, nggak secara khusus nyariin tempat les baca gitu. Nah itu kami dapatkan dari Teach Indonesia School. Jadi ya tadi ya kita cari sekolah yang punya pendidikan iman dan karakter, dapet. Kita cari sekolah yang akademik, walaupun awalnya saya sempat worry gitu, ini kelihatannya kayak gampang gitu, tapi ternyata enggak gitu ya. Itu mereka sekolah bisa mempersiapkan Sophie dengan baik.
Kalau ngikutin perkembangan sekolah juga gampang lewat Google Classroom, itu tiap hari di-update apa yang terjadi di sekolah, dan menurut saya juga cukup menarik ya apa yang kita bisa lihat dari apa yang sekolah lakukan buat anak-anak gitu. Misalnya kayak banyak hal yang kita nggak boleh lakukan di rumah, kayak main pasir-pasir yang kotor-kotor atau sesuatu yang lengket-lengket gitu yang di rumah dibatasin, itu boleh dilakukan di sekolah dengan lebih ekstrim gitu ya daripada di rumah. Itu sangat menyenangkan buat anak-anak. Lalu kemudian jalan-jalan ke lapangan gitu ya, buat mereka tuh senang sekali gitu. Terus jadi kemudian belajar sains bukan dari buku, tapi di ini loh gitu langsung. ya betul gitu ya, dengan cara yang menyenangkan. Lalu kemudian juga pihak sekolah yang sangat terbuka untuk diajak diskusi gitu ya. Tadi misalnya gitu ya, kalau saya bilang saya kaget ini anak tiba-tiba bisa baca, lalu kemudian buku tuh jadi cepet banget habis, lalu sekolah bisa nanti dicariin gitu ya, Mam maunya cari buku yang kayak gimana nih, Sofi sukanya buku yang seperti apa gitu. Kemudian disiapkan untuk Sofi bisa bawa pulang dari library. Terus kemudian kelas gitu ya, kelas yang nggak cuman bangku dan meja gitu ya, tapi juga berbagai macam permainan yang bisa mengasah skillnya tuh ya, kayak main jual-jualan di kelas, ada kasir-kasiran. Lalu kemudian mesti tanya anaknya deh ya, apa aja yang ada di dalam kelas, kayaknya dia jauh lebih tahu daripada saya. Ya. Kita bawa aja anaknya ke sini, kita panggil, Sof, woi, come here. Okay, this is Sophie. Okay, what do you like about the school? About your school? Where do you go to school? TIS. Oh, you go to TIS. Do you like going to school? Yes. Yes. Okay. Do you have something memorable? Something that you really like about this kindergarten when you were in nursery, K1, K2? Primary 1. Oh yeah, now primary 1. Tapi when you were in kindergarten, what do you remember? How about your class? I remember and my husband we get to play in tiny pools up on the rooftop. Oh, play in the tiny pools in the rooftop. Is it exciting? Yeah. Yes. How about the class? Is there a lot of Are there a lot of toys there? Yes. Yes. Do you get to play with your friends? Yes. Yes. Was it fun? Yes. Oh. Do you like studying also? Yes. Oh yeah. What's your favorite thing to study? Social studies. Social studies. Oh, okay. Do you like the teachers? Yes. Yes. Who is your favorite teacher? This Miss Rose. Okay. Okay. Apa lagi? What do you want to tell other people about your school? What do you want to tell other people about your school? You like your school? Would you recommend other kids to study here? Yes. From 1 to 100, how many? What is the score? 1,000. 1,000! Oh! So you really like the school. Give thumbs. Go TIS.